Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Perkenalkan, saya Ida Riaini. Saya seorang pendidik atau pensyarah di University Muhammadiyah Cirebon, in West Java, Indonesia. Saya juga anggota Jaringan Pegiat Literasi Digital atau JAPLIDI. Saya menjadi pensyarah atau dosen di University sejak 2006, bermakna kira-kira 18 tahun menjadi seorang pendidik. Saat ini saya ingin sedikit berbagi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian tentang literasi digital eh, atau celik digital. Nah, hari ini saya akan mencoba membawakan tentang tema mencegah mental sickness di ruang digital. Ini mungkin bagian dari aktiviti atau kegiatan tuan dan puan sehari-hari yang tidak lepas ya dari perangkat digital. Kita berharap aktiviti kita atau juga mungkin murid-murid kita bisa saling menjaga keamanan, keselamatan di ruang digital sehingga tercipta keamanan digital yang baik untuk semua kalangan seperti itu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, selanjutnya saya ingin coba berbagi tentang apa itu keamanan digital, salah satu pilar yang kalau di Indonesia itu menjadi satu dari empat pilar utama yang digagas oleh Kominfo yang sekarang kita kenal dengan Komdigi. Nah, keamanan digital itu merupakan satu proses untuk memastikan penggunaan dari perangkat digital atau mungkin kita sebut sebagai penghormatan digital. Jadi bagaimana penggunaan perangkat itu bisa aman, bisa selamat seperti itu. Kemudian juga bagaimana keamanan digital ini berkaitan dengan jaringan daring atau juga keamanan di luar jaringan gitu. Kalau di Indonesia kita sebut sebagai daring dan luring, mungkin dalam bahasa Melayu di sana kalau tidak salah mungkin dalam talian dan luar talian gitu ya, online dan offline. Nah, Tuan dan Puan, kita berharap keamanan digital atau penghormatan digital itu bukan saja untuk melindungi data, tetapi juga untuk melindungi data pribadi yang spesifik, yang sifatnya rahasia. Jadi, baik data pribadi maupun data umum itu bisa terpastikan keamanannya. Kemudian juga kami berharap dengan kesadaran terkait penggunaan perangkat digital yang aman itu kita bisa terbebas, kita bisa selamat dari segi kesehatan mental dan fisikal dalam menggunakan perangkat digital. Jadi tidak hanya perangkat itu memberikan keamanan secara individual kepada kita semua, mencegah hal-hal yang tidak diharapkan. Kemudian juga misalnya kita bisa memastikan bahwa proses penggunaan perangkat digital itu bisa memastikan bahwa kita semua terbebas dari hal-hal yang tidak diharapkan karena eh, kita berharap penggunaannya itu selalu bisa bermanfaat bagi masyarakat secara umum seperti itu. Kemudian mungkin kalau kita lihat sekarang dengan maraknya penggunaan perangkat digital di Indonesia sendiri banyak kejadian-kejadian, terutama mungkin bagi usia-usia tertentu, anak-anak yang belum semestinya menggunakan perangkat tersebut, itu terpapar hal yang negatif seperti itu. Nah, kita berharap aman dalam penggunaannya, aman dalam kemanfaatannya, dan juga aman dari segi fisik dan juga psikologisnya. Nah, ini yang terkait tentang keamanan digital, salah satu halnya adalah istilah yang kita sering sebut sebagai digital fatigue.
Nah, di sini kita berharap penggunaan perangkat digital itu sebisa mungkin bisa eh, menjaga kita gitu ya dari hal-hal yang tidak diharapkan. Karena ternyata ada yang kita sebut sebagai keletihan digital atau kelelahan digital yang berarti pada kelelahan fisikal dan mental yang bisa dipengaruhi oleh aktiviti digital yang berulang dan berterusan. Kalau di Indonesia sendiri, seringkali kita mungkin menghadapi kasus di mana ada peristiwa anak-anak yang kecanduan gadget, kemudian misalnya tantrum ketika tidak diberikan karena terbiasa menggunakan perangkat digital dengan berlebih-lebihan. Nah, untuk mencegah hal itu, setidaknya kita yang mungkin sebagai guru, sebagai dosen, sebagai pendidik, seringkali kita juga harus terpaksa dalam apa namanya keseharian kita melakukan aktiviti digital karena tuntutan pekerjaan seperti itu. Nah, kita juga tentu bisa meminimalisir potensi negatif tersebut dengan hal-hal yang lebih eh, tertata seperti itu. Nah, kemudian juga kalau kita kaitkan tentang konsep digital fatigue, kita bisa melihat dari psikologi bahwa ini merupakan keadaan mental keletihan dengan ciri-ciri penurunan motivasi, ketepatan, dan kelajuan dalam penyelesaian masalah ketika kita dihadapkan pada aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga kita bisa melihat memetik pada buku Engineering Psychology bahwa keletihan yang dimaksud dalam digital fatigue adalah tahap apabila seseorang mengurangkan keupayaannya untuk meneruskan pergerakan fisikal atau kerja fisikal secara umum. Dan ini ditengarai dalam situasi penggunaan media digital yang begitu marak, seringkali tanpa sadar bisa jadi penurunan motivasi, penurunan produktivitas kita itu dipacu oleh kelelahan fisik dan juga psikologi kita karena aktivitas digital yang pernah kita lakukan sebelumnya seperti itu. Nah, ini mungkin kita perlu lebih aware, lebih hati-hati karena dalam konsep digital fatigue itu ada dua jenis kelelahan digital atau keletihan digital. Yang pertama secara fisikal, yaitu keletihan seperti sakit mata, kepala, leher, dan juga punggung kita. Kemudian juga biasanya keadaan ini disebabkan oleh pengaruh penggunaan media digital yang berlebihan untuk masa atau waktu yang lama. Kemudian yang kedua, secara psikologi, yaitu biasanya bentuk kelelahan digital ini berupa perasaan tertekan, kehilangan minat dan motivasi, kemudian juga gangguan mood dan takut untuk ketinggalan informasi yang kita sering sebut sebagai FOMO. Meskipun sekarang mungkin sudah ada terminologi yang lain selain FOMO ya, Bapak, Ibu, atau Tuan Puan sekalian. Baik, kemudian, keadaan secara psikologis ini merupakan gangguan kecemasan apabila kita jauh dari media digital karena takut kehilangan maklumat, informasi, takut kehilangan kesempatan, dan juga hal-hal tertentu. Karena memang saat ini mungkin banyak dari kita yang mendapatkan informasi, kemudian update tentang pekerjaan, kemudian hal-hal yang penting dalam kehidupan kita dari perangkat digital tersebut. Kemudian juga faktanya ini saya dapatkan dari data di Indonesia bahwa pasca COVID-19 kemarin, tentu sekitar tahun 2020 banyak sekali eh, terjadi kondisi keletihan digital atau digital fatigue tadi yang awalnya itu dirujuk sebagai keletihan Zoom atau keletihan teknologi. Karena zaman dulu mungkin kita ketika harus rapat atau mengajar atau melakukan aktivitas itu seringkali melakukan dengan offline, tatap muka langsung. Tapi sekarang
ketika pandemi sudah semakin banyak activity yang akhirnya melalui perantaran teknologi itu bisa dilakukan. Bahkan mungkin kalau di kami di Indonesia sendiri rapat yang biasanya hanya pagi sampai sore sekarang memungkinkan untuk dilakukan malam hari melalui Zoom seperti itu. Nah, kemudian mungkin juga bisa jadi tuan puan di sana juga mungkin mengalami kondisi serupa. Nah, saya lihat juga di sini keletihan teknologi itu adalah salah satu bentuk letihan mental yang berlaku selepas eh, menghadapi screen yang terlalu lama gitu. Jadi kita banyak terpapar oleh layar, oleh screen, baik itu gadget, laptop, atau juga perangkat-perangkat digital lainnya. Nah, kadang kita semua merasa bersalah karena menghabiskan terlalu banyak masa pada peranti yang berbeda pada tahun-tahun sebelumnya. Tapi kini justru sejak pemulihan pandemi, tuntutan untuk banyak terpapar dengan screen itu malah lebih lebih wajar seperti itu. Nah, di sini data di Indonesia ada sekitar beberapa individu, ini saya mengambil dari Litbang Kompas, salah satu media di Indonesia, bahwa sebelum COVID, rata-rata eh, orang yang menggunakan perangkat gadget eh, 0 jam itu 51,3%. Tapi ketika masa pandemi itu menurun, jadi makin sedikit orang yang tidak menggunakan gadget gitu ya, 27,7%. Kemudian di bawah 2 jam ini yang sangat rendah, itu awalnya 17,3%, menjadi semasa pandemi menurun. Jadi makin sedikit juga yang menggunakan dengan 2 jam kurang. Di mana di sini datanya 15,6%. Kemudian mungkin saya berloncat di sini. eh, Penggunaan yang cukup tinggi, 8 sampai 12 jam, artinya hampir separuh hari digunakan untuk menggunakan gadget di Indonesia itu sekitar 3,1% ketika sebelum pandemi. Tapi ketika pandemi justru meningkat menjadi 6,4%, di mana ada kenaikan sekitar 106%. Dan yang terakhir adalah ini yang sangat tinggi, atau pengguna yang di atas 12 jam, artinya lebih dari separuh harinya itu menggunakan screen, gadget, atau perangkat teknologi digital yang tadinya hanya 8,3% karena tuntutan pekerjaan dan juga aktivitas sehari-hari, itu meningkat menjadi 18,2% dari responden, yaitu sekitar 119 persen. Nah, seperti itu. Dan di sini juga kita bisa lihat bahwa eh, activity yang dilakukan ketika dulu kita lakukan ada work from home ya ketika pandemi gitu. Jadi ada yang menjawab 49% secara umum dari data yang dilakukan oleh survei ini yang dikutip oleh Kompas dari Sleep Work and COVID-19 In-Depth Study, yaitu lebih produktif 49%, tapi 42-nya beranggapan bahwa bekerja di rumah ternyata kurang produktif, yaitu 42%. Kemudian selanjutnya, kalau dulu mungkin ketika work from home juga digagas, ada juga gitu ya, activity lain tidak hanya work from home, bahkan di sini bekerja dari apa namanya tempat istirahat kita, dari tempat tidur seperti itu. Di sini katanya 71 orang yang memang terpaksa harus bekerja di rumah dan juga di masa istirahat mereka itu merasa kurang produktif sebanyak 71% dan juga lebih produktif hanya 29%. Seperti itu faktanya. Jadi Bapak Ibu, Tuan Puan sekalian, bahwa ternyata peningkatan penggunaan gadget yang ada di seluruh dunia, termasuk juga mungkin di negara kita, itu mengalami dampak kepada masyarakat, kepada penggunanya secara umum dalam bentuk fisik dan mental. Nah, yang pertama mungkin kita bisa mendapati bahwa adanya rasa letih ya, walaupun kita masih cukup untuk berehat,
istirahat gitu ya, kemudian juga kadang kita merasakan pening atau migrain yang sering dialami kerap rasanya gitu ya, kemudian otot dan sendi sakit tadi ada di leher, bahu dan juga punggung belakang kita. Nah, kemudian juga kadang kita merasakan corak tidur kita berubah, gangguan mood itu sering muncul, kesukaran untuk menumpukan perhatian dan juga kita kadang sering pelupa, bosan, kemudian juga sensitif, kebimbangan dan mudah untuk emosional, mudah untuk merasakan murung. Nah, itu mungkin kita perlu hati-hati bahwa bisa jadi itu adalah awal mulanya kita merasakan digital fatigue tadi. Kemudian mungkin saya coba untuk menawarkan sedikit tentang bagaimana cara mengatasi eh, hal-hal yang tadi kita alami jika memang kita mungkin sudah mulai merasakan adanya kelelahan fisik atau mental karena penggunaan eh, apa namanya kegiatan digital atau menggunakan gadget atau perangkat digital tadi. Nah, mungkin kita mesti lebih sensitif terhadap isyarat badan ketika mungkin mata kita sudah agak lelah, kemudian tubuh kita sudah mulai tidak nyaman. Nah, itu kita harus segera beristirahat dari perangkat digital, rehat dari activity yang hard. Kemudian juga rehat yang cukup, kemudian juga rehatkan interaksi visual kita, istirahatkan mata kita, istirahatkan diri kita dari perangkat-perangkat visual. Kemudian juga banyak atau cukupkan untuk berolahraga, bergerak untuk mengurus masa dan jadwal, waktu dan jadwal kita bisa perbaiki kembali untuk hal-hal yang lebih variatif seperti itu. Kemudian juga kalau dalam jaringan pegiat literasi digital kita kenal dengan detox digital atau mungkin kalau di Indonesia kita sebut diet media gitu ya. Jadi kita perlu membatasi penggunaan media dan juga mungkin perlu sesekali mengkosongkan kegiatan sehari-hari kita dari aktivitas digital. Nah, itu mungkin bisa membuat tubuh kita, emosional fisik kita, dan juga psikologi kita bisa lebih eh, fresh lagi, lebih segar lagi ketika kita membersihkan dari aktiviti tersebut gitu ya. Jadi mengkosongkan, melakukan detox digital atau diet media. Kemudian juga kita bisa melakukan coba suasana kerja baru yang tadinya penuh tuntutan aktiviti digital yang sifatnya online dan juga offline, mungkin kita coba eh, create hal-hal yang lebih menarik ya dari aktivitas pekerjaan. Kemudian juga salah satu hal yang mungkin bisa kita coba jadikan solusi adalah lakukan activity di luar talian atau kegiatan yang sifatnya offline. Nah, itu mungkin bisa lebih mengeratkan dan menguatkan. Seperti itu. Itu sedikit hal yang saya coba paparkan terkait digital fatigue atau kelelahan digital karena memang hal seperti ini sadar atau tidak kita sadari menjadi eh, salah satu warning atau kondisi yang bisa jadi menimpa kita atau juga berpengaruh berdampak pada kita karena penggunaan perangkat digital yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian juga ada beberapa tips untuk aman bermedia digital secara umum yang merupakan bagian dari penghormatan digital atau keamanan digital terkait dengan penggunaan two-factor authentication, yaitu kita tentukan pastikan keselamatan ketika menggunakan peranti media digital, ketika menggunakan aplikasi media sosial atau permesejan dengan menggunakan kata laluan yang kokoh dan menggunakan 2FA ini. Kemudian yang kedua, pastikan Bapak, Ibu, Tuan, Puan sekalian jaga data pribadi dengan selamat dan jangan kongsikan dengan siapapun termasuk di media sosial. Kemudian juga senantiasa berhati-hati dengan pautan yang tidak diketahui, jangan buka file atau pautan yang tidak diketahui yang dihantar melalui email, media sosial, atau aplikasi lainnya. Kemudian juga jangan balas panggilan telepon dan message yang kadang menjebak kita atau meminta data pribadi kita.
Selanjutnya, ketahui dengan teliti dengan siapa kita berkomunikasi di internet. Berhati-hati semasa kita melakukan activity atau jual beli dari dalam talian atau online, misalnya lewat e-commerce dan juga hal-hal semacam itu. Pastikan ketika kita melayani pembeli sebagai penjual, kita bisa dipercaya. Kemudian juga hanya mengambil aplikasi dari tempat yang resmi, contohnya dari Google Play atau App Store. Kemudian juga jangan lupa untuk gunakan antivirus dalam perangkat komputer atau perangkat digital tuan-tuan sekalian, dan juga pastikan orang-orang sekeliling kita, keluarga kita, murid-murid kita juga punya pemahaman yang sama tentang keselamatan digital. Artinya besar harapan kami semua agar keamanan dan juga kenyamanan dalam menggunakan perangkat digital ini bisa disebarluaskan dan juga menjadi perhatian kita semua, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk lingkungan sekitar kita. Mungkin itu saja secara umum konsep yang bisa dibagikan, dan mungkin kita membuka ruang diskusi, terutama mungkin bercerita tentang case-case yang banyak terjadi di Indonesia dan juga mungkin di sekitar tempat Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.